Di sebuah kota yang sore harinya selalu wanginya seperti roti panggang, hangat, manis, dan sedikit garing di tepi, tinggal seorang anak bernama Laila. Setiap pulang sekolah, Laila duduk di ambang jendela menghadap barat, menunggu langit berubah menjadi jeruk keprok yang lembut. Namun belakangan ini, senja di kota itu seakan-akan terlambat datang. Warnanya pudar, seperti cat tembok yang terlalu sering disentuh hujan. Kenapa senja belakangan ini seperti melupakan kita ya? Gumam Laila. Angin yang lewat hanya mengirim jawaban berupa helai-helai rambut yang berayun di keningnya. Pada suatu sore yang lebih lengang dari biasanya, ketika jarum jam menunjuk angka 5 dan bayang-bayang menipis seperti daun tipis di atas air, tiba-tiba jendela kamar Laila memantulkan cahaya berbentuk kotak. Sekejap, lalu menetap seperti surat yang diletakkan di atas meja. Di kotak cahaya itu, huruf-huruf muncul, berkilau sebentar, lalu seolah disulam oleh jarum yang tak terlihat. Datanglah ke stasiun senja. Kereta pertama tiba ketika burung-burung berhenti bernyanyi. Laila menelan ludah. Ada stasiun di kotanya, stasiun biasa dengan kereta yang biasa juga, tapi stasiun senja. Ia belum pernah mendengarnya. Gang kalender. Untuk menemukan sesuatu yang tak pernah didatangi orang, Laila teringat nasihat neneknya. Tanyakan pada tempat yang tahu cara menyimpan hari. Maka, ia berjalan ke pasar tua, melewati lapak-lapak yang menjual wajan, jarum, payung, hingga jam dinding tanpa jarum. Di ujung pasar, ada sebuah gang sempit bernama Gang Kalender. Di sana, kalender-kalender lama tergantung, dari tahun yang sudah lewat sampai tahun yang belum tiba. Seorang kakek berkaca mata bundar. Penjual kalender menyapa, "Mencari tanggal yang cocok, nak." "Aku mencari stasiun senja," kata Laila, setengah berbisik. Kakek itu mengangguk pelan, seolah-olah namanya sudah sering didengar, lalu mengeluarkan sesuatu dari laci. Kunci kecil berwarna tembaga. Ujungnya berbentuk setengah lingkaran, seperti matahari yang baru separuh muncul. Ini kunci hari. Ketika burung-burung berhenti bernyanyi, putar kunci ini di udara 3 kali. Pintu waktu akan tampak seperti bayangan yang lupa menempel. "Berapa harganya, kek?" "Cukup kau bawa pulang senyap," jawab si kakek. Senyap yang tidak mengusik siapapun. Laila tersenyum. Senyap, itu barang yang berlimpah saat sore menjadi terlalu pelan. Ia menangkup kunci itu. Dan untuk sesaat, ia mendengar bunyi denting sangat kecil. Bunyi seperti saat sendok menyentuh bibir cangkir. Pintu senja sore itu, Laila duduk lagi di jendela. Burung-burung pipit yang biasa ramai di kabel listrik mendadak diam. Seolah mengikuti petunjuk surat, Laila mengangkat kunci tembaga dan memutarnya di udara. 1, 2, 3. Dinding kamar memucat dan di sudut ruangan, bayangan lemari memanjang lalu mengelupas dari lantai. Dari celahnya, terbit sebuah lorong yang dindingnya terbuat dari cahaya oranye. Udara berbau tanah yang baru ditimpa hujan. Laila melangkah masuk, dan lorong itu terasa hangat di kulit, seperti memegang cangkang telur yang baru ditetaskan. Di ujung lorong ada peron kecil dengan papan nama kayu bertuliskan Stasiun Senja. Lampu-lampu gantung berbentuk bulan sabit bergoyang pelan. Jam stasiun tidak memiliki angka, hanya lingkaran kosong yang perlahan berpendar. Di bangku tunggu, seekor kucing bergaris duduk tenang, mengenakan topi petugas. Di dadanya tergantung lencana kecil, masinis paruh waktu. Tik, tik, tik. Bunyi rel di kejauhan. Sebuah kereta muncul.
Tidak panjang, hanya 3 gerbong, dicat warna persik memudar. Jendelanya lebar, sehingga Senja bisa menatap keluar dan ke dalam sekaligus. Pintu kereta terbuka. Laila menaiki tangganya yang empuk. Ya, empuk. Seperti tangga dari roti yang baru matang. Penumpang bernama Senja. Di gerbong paling depan, bangku-bangku disusun berhadapan. Di ujung gerbong, duduk seorang anak perempuan berambut pendek, memeluk buku bersampul kain. Wajahnya mirip sore, hangat tetapi menyimpan dingin yang pelan. "Boleh duduk di sini?" tanya Laila. Anak itu mengangguk. "Namaku Senja," katanya. Laila terkekeh. "Kamu, Senja?" "Begitulah mereka memanggilku. Aku datang dari masa lalu, dari halaman yang sering dilipat orang agar tidak lupa." Ia menepuk buku dalam pelukannya. Di buku ini ada alamat yang belum sempat dikirimi surat. Kereta bergerak perlahan, seolah tidak ingin mengganggu seseorang yang sedang tidur. Pemandangan di luar jendela bukan kota Laila, melainkan potongan-potongan kenangan. Seorang anak berlatih naik sepeda, seorang ibu menjemur selimut, seorang ayah menambal perahu, sekawanan murid membawa buku baru, sepasang sepatu kecil menunggu di depan pintu. "Kemana kereta ini akan membawaku?" tanya Laila. "Tidak jauh, hanya 1 stasiun sebelum kemarin," jawab Senja. "Kadang-kadang untuk menemukan warna yang hilang di masa kini, kita perlu menyapa seseorang yang menunggu kita di masa lalu." Halte sebelum kemarin kereta berhenti di tempat yang tidak benar-benar tempat. Peron tipis di atas sawah, di mana padi masih setinggi betis. Di kejauhan terlihat rumah panggung kayu dengan tangga kecil, dan di terasnya duduk seorang gadis kecil memegang kertas lipat. "Siapa itu?" Laila bertanya. "Dia bernama Nuria," jawab Senja. "Dulu ketika langit sore berwarna paling indah, Nuria menulis surat berterima kasih pada dirinya sendiri karena berani bicara jujur pada ibunya. Tapi surat itu tidak pernah dikirim. Itulah sebabnya di kota kalian Senja seperti menunggu. Mengapa? Karena Senja disulam oleh terima kasih yang sampai dan dimaafkan yang benar-benar diberi tempat. Ketika ada yang tertunda, warnanya ikut tertahan." Laila menatap Nuria, kecil yang ragu-ragu di teras. Selembar kertas lipat berkilau di tangannya, seperti sisik ikan yang kena cahaya. "Bolehkah aku menyampaikan surat itu?" tanya Laila. Senja mengangguk. "Kita bukan pengantar surat biasa. Kita pengantar waktu yang lembut." Surat yang sempat tertahan Laila menyeberangi pematang, merasakan lumpur di sela jari kakinya, adem, bau tanah dan rumput. Nuria menoleh. "Kau siapa?" "Seorang yang datang ketika burung-burung berhenti bernyanyi," jawab Laila setengah bercanda. "Namamu indah." Nuria tersenyum tipis. "Aku ingin memberikan surat ini pada ibu, tapi aku takut." "Apa yang kau tulis?" "Bahwa aku ingin berhenti les biola. Aku lebih suka menggambar. Tapi ibu bilang biola itu bagus untuk masa depan." Laila duduk di tangga kayu, menatap sawah. "Aku tak tahu masa depanmu seperti apa, tapi aku tahu begini. Jika kau berani jujur, warna sore akan lebih mudah memilih tempat untuk singgah." Nuria menggigit bibir. Lalu ia berdiri dan mengetuk pintu. Ibu muda dengan tatapan lembut membuka pintu. Ada percakapan pelan. Laila tidak mendengarnya, karena angin sore memeluk udara dengan suara halus. Namun ia melihat akhir yang hangat, pelukan yang lama, air mata yang tidak deras, senyum yang datang seperti lampu kecil. Ketika Nuria kembali, ia tampak lega. "Ibu bilang, kita bicara lagi besok. Boleh saja aku menggambar lebih sering. Biola bisa jadi hobi." Di langit, guratan jeruk menjadi lebih pekat.
Laila merasakan sesuatu di dadanya lapang. Entah kenapa, warna itu seperti milik semua orang. Gerbong kenangan yang lembut mereka kembali ke kereta. Di dalam gerbong ada penumpang lain yang baru saja naik. Kakek yang membawa jam saku, perempuan yang menenteng keranjang anyaman, seorang bocah dengan benang layang-layang. Setiap dari mereka memegang sesuatu yang tampak sederhana, namun berat. Keputusan yang tertunda, permintaan maaf yang belum selesai, atau sekadar tawa yang dulu ditahan karena takut mengganggu. Senja membuka bukunya. Di halaman-halaman itu, alamat-alamat bersinar pelan. "Lihat," katanya pada Laila. "Semua ini adalah pintu kecil. Ketika satu pintu dibuka, cahaya mengalir ke pintu lain." Laila menyandarkan kepala di jendela. "Apakah setiap orang punya stasiun senja?" "Punyalah," kata Senja. "Cuma tak semua orang sempat turun di peronnya." Kereta bergerak lagi, menapaki rel yang kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak. Di luar, kota Laila muncul kembali. Namun seperti dilihat dari beberapa hari yang lalu, toko roti baru menempel pengumuman, petugas kebersihan menanam bibit baru di taman, nenek mengangguk-angguk mendengar radio. Kalau begitu, Laila menarik napas. "Bolehkah kita mampir ke rumah nenekku? Ada hal yang belum selesai di sana." Rumah yang menyimpan wangi. Kayu manis kereta berhenti di depan rumah nenek, yang dindingnya menyimpan wangi kayu manis dan bingkai-bingkai foto. Namun ini rumah nenek beberapa tahun yang lalu. Di teras ada kursi baru, di meja ada kue yang masih mengepul. Di dalam terdengar suara langkah yang Laila kenal baik. Wah, Laila menahan air mata yang tiba-tiba muncul. "Aku rindu suara itu." Senja menepuk bahunya. "Kita tak akan mengubah apapun, Laila. Kita hanya akan menyampaikan yang tertunda." Laila mengangguk. Ia membuka pintu dengan pelan. Nenek, lebih muda, dengan rambut yang lebih hitam, menoleh dan tersenyum, meski jelas tak melihat Laila. Ada orang lain di ruangan. Laila kecil, mungkin berusia 7 tahun, sibuk menempelkan stiker di buku harian. Di rak, ada toples surat-surat kecil dari Laila kecil untuk masa depannya sendiri. Satu toples tanpa label, penuh kertas warna-warni yang belum dibuka. "Apa yang tertunda di sini?" tanya Laila. Senja menunjuk toples itu. "Terima kasih yang belum sempat kau ucapkan. Bukan pada nenek, melainkan pada Laila kecil. Kau sering marah pada dirimu di masa lalu karena tak cukup berani, tak cukup pandai, tak cukup cepat. Padahal dia telah bekerja keras membawamu ke sini." Laila menggigit bibir. Ia mengambil satu kertas dan membacanya. "Hai Laila besar, apakah di masa depan kita punya teman duduk saat istirahat? Aku takut makan sendiri." Air mata jatuh. "Kita punya," Laila berbisik pada udara. "Bahkan kita belajar menawarkan roti pada teman yang baru pindah sekolah." Ia menulis jawaban di kertas lain. "Terima kasih sudah bertahan walau sendirian. Terima kasih sudah mau besok lagi." Lalu ia masukkan kembali ke toples. Dan entah bagaimana, ia merasa surat itu sampai. Bukan lewat kurir, melainkan lewat cara waktu merawat luka yang tidak diburu-buru. Lelang senja di stasiun Senja. Malam tidak datang tiba-tiba. Ia tiba perlahan, seperti tamu yang melepas sepatu agar tidak menggores lantai. Setiap habis menuntaskan satu urusan kecil, warna langit di kota Laila bertambah satu lapis. Dari jeruk pucat menjadi jingga madu, lalu tembaga, lalu merah jambu yang jarang. Lelang senja, gumam masinis kucing yang kini duduk di loket kecil.
Hari ini warnanya murah hati. Apa yang dilelang? Tanya Laila. Kepersilaan, kata si kucing. Bagian dari hati yang berkata, silakan pada sesuatu yang datang dan terima kasih pada sesuatu yang pergi. Senja tertawa. Kau selalu lucu ketika menjelaskan hal sulit. Kalau tidak lucu, orang mengira ini teori, sahut si kucing. Padahal ini cuma cara hidup. Laila memperhatikan orang-orang yang melintas. Lelaki dengan baju kerja yang menggendong anaknya, remaja yang membawa gitar, petani dengan tangan berlumpur, pedagang bakso yang menatap ke arah barat sambil menghela napas lega. Masing-masing membawa warna di matanya, dan warna-warna itu saling memantul seperti cahaya di permukaan danau. Jam pasir yang mengalir naik. Ini untukmu, kata Senja, mengeluarkan jam pasir kecil dari sakunya. Anehnya, pasir di dalamnya mengalir ke atas, bukan ke bawah. Jam yang aneh, Laila mengangkatnya. Ini jam pasir menoleh, jelas Senja. Ketika kau membaliknya, ia tak memanggil masa depan, melainkan menengok masa lalu dengan lembut. Jika suatu hari kau merasa hari ini suram, balikkan jam ini. Ingatlah sesuatu yang pernah kau selesaikan, atau seseorang yang pernah kau ucapkan terima kasih. Tak perlu besar, bisa sesederhana mengikat tali sepatu. Laila menatap pasir yang memanjat seperti semut kecil. Apa keretamu akan selalu ada? Selama ada orang yang mau menutup hari dengan persetujuan kecil pada dirinya sendiri. Kau sendiri, dari mana kau datang? Senja memandang keluar jendela. Aku lahir setiap kali seseorang menepati janji kecil yang diberikannya pada dirinya sendiri. Dan aku pulang setiap kali janji itu disimpan baik-baik. Hening merayap, tetapi bukan hening yang menakutkan. Ini hening seperti selimut tipis yang menghangatkan meski jendela terbuka. Perpisahan yang tidak putus. Aku harus turun di sini, kata Senja ketika kereta melambat. Di peron, lampu-lampu bulan sabit bergoyang lebih pelan. Ada alamat lain yang menunggu. Laila berdiri mendekap jam pasir. Terima kasih sudah mengajarkanku cara menyapa masa lalu. Terima kasih sudah percaya bahwa sebuah senja bisa datang dari halaman yang sudah lewat, jawab Senja. Sampaikan salamku pada kotamu. Katakan pada mereka, jika sore terlihat pudar, mungkin ada surat kecil yang tertahan di suatu tempat. Mereka berpelukan. Pelukan yang tidak mengikat, seperti simpul yang mudah dibuka ketika kau siap berjalan lagi. Pintu kereta tertutup. Laila berdiri di peron, mengangkat tangan. Kereta menjauh, tetapi warna yang ditinggalkannya tidak. Warna itu melapis udara, menempel di dedaunan, memantul di kaca jendela, menggenang di mata orang-orang yang pulang. Kota yang menerima pulangnya, warna. Ketika Laila keluar dari lorong cahaya yang kembali ke kamarnya, jam dinding masih di angka 5, tetapi sore sudah berubah. Senja datang, bukan dengan gegas, melainkan dengan keyakinan. Di dapur, ibu bersenandung sambil memotong buah. Di jalan, suara pedagang roti tawar melemah karena dagangannya nyaris habis. Laila berdiri di jendela. Di kejauhan, langit berlapis-lapis. Jingga, tembaga, ungu tipis. Ia mengangkat jam pasir dan membaliknya sekali. Pasir-pasir kecil memanjat, membawa serta ingatan. Nuria kecil yang berani mengetuk pintu dan berkata jujur. Nenek yang muda,
yang tak bisa melihatnya, tetapi bisa menerima surat dari cucu masa depan. Diri Laila yang kecil, duduk di karpet dengan stiker warna-warni, menunggu jawaban dari masa depan. "Terima kasih," Laila berbisik, pada mereka bertiga, juga pada dirinya yang sekarang. Dan seperti ada yang menyahut dari jauh, angin membawa aroma baru. Gabungan antara kulit jeruk, roti panggang, dan hujan yang sudah berhenti. Catatan kecil untuk yang sedang menutup hari malam, turun sebutir demi sebutir. Bintang-bintang menggantung seperti paku payung di papan pengumuman langit. Laila menulis sesuatu pada kertas kecil dan menempelkannya di sisi jendela. Jika suatu hari senja terlambat, buka laci yang kau lupa, baca ulang pesan yang kau sisihkan, dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang dulu. Senja tidak datang dari matahari saja. Ia datang dari halaman-halaman yang pernah kita lalui. Ia menguap. Kasurnya terasa seperti perahu kecil. Jam pasir diletakkan di meja, berkilau samar. Di luar, kota merayakan sesuatu yang sunyi. Orang-orang pulang lebih pelan, lampu rumah dinyalakan dengan sabar, anak-anak merapikan mainan tanpa suara bentakan. Senja memudar ke biru tua, lalu gelap yang lembut turun bersama bau tanah yang dingin. Kereta yang hanya terdengar ketika kau tenang. Pada malam-malam tertentu, jika Laila menutup mata dan memusatkan napasnya, ia bisa mendengar suara kereta yang sangat jauh, berderik pelan, bagai sendok yang menyentuh cangkir. Kereta itu barangkali milik seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang tertunda, atau milik seseorang yang akhirnya memaafkan dirinya karena tak selalu bisa kuat. Ketika kelopak matanya semakin berat, Laila berdoa singkat, bukan yang panjang, hanya sapaan kecil. "Sampai besok, langit. Sampai besok, aku." Dan di suatu tempat, mungkin di peron yang tidak terlihat, seorang anak berambut pendek bernama Senja tersenyum, melambaikan tangan, lalu berjalan ke alamat berikutnya. Sementara itu, kota tidur dalam pelukan warna yang kembali. Dan Laila mengapung di perahu kecilnya, meluncur pelan di laut malam yang tenang. Selamat beristirahat.